Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Hari ini kita mau bahas apa ya? Oke, hari ini kita mau bahas satu tema menarik, yaitu Daud versus Goliat. Apa yang di benak teman-teman pada saat saya mengangkat tema Daud versus Goliat? Sebelum kita bahas, saya mau menceritakan sebuah cerita yang menginspirasi saya, cerita pada saat saya masih kecil. Yaitu pertarungan seorang anak muda, seorang gembala domba untuk membantu negaranya pada saat waktu itu diserang oleh bangsa lain dan harus bertempur di medan pertempuran dengan seorang kesatria tingginya 2 meter namanya Goliat. Hari itu, Goliat terjun ke medan tempur dengan perlengkapan tempur yang lengkap. Baju zirah, senjata pedang, tombak, dan semua syarat untuk menjadi seorang petarung ke medan perang. Sedangkan seorang Daud datang ke medan perang hanya membawa sebuah tongkat dan sebuah batu kecil serta sebuah umban untuk melemparkan batu. Pasti teman-teman sudah tahu at the end of the story, Daud menang. Tapi bukan itu yang kita mau bahas hari ini. Itu hanya pembuka. Kita mau bilang gini, ada hal yang mau saya sampaikan begini. Hari ini kita ngomong, seluruh anak muda termasuk Anda generasi milenial pasti punya mimpi untuk membangun sebuah bisnis. Pasti punya mimpi untuk menjadi seorang pimpinan tertinggi dalam karir Anda. Itu sesuatu yang manusiawi, semua orang pingin. Yang kalau Anda mau mencapai posisi itu, otomatis Anda harus mengalahkan yang lebih besar dari Anda. Anda harus menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi yang besar, sehingga Anda cocok dan layak menduduki posisi tertinggi dalam karir Anda. Sekarang kita ngomong yang Goliat. Hari ini banyak orang memiliki mindset Goliat. Pada saat bisnisnya sudah besar, birokrasinya menjadi panjang, kemudian takut untuk menghadapi yang namanya perubahan. Kenapa? Karena sudah memiliki cerita sukses sebelumnya, sehingga dia mencapai sebuah titik menjadi sebuah perusahaan besar. Nah, inilah sebenarnya merupakan peluang untuk Anda dan saya generasi milenial menghadapi kompetisi ke depan. Contoh, hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Justru kalau saya pribadi melihatnya adalah sebuah opportunity untuk kita. Kenapa saya bilang opportunity? Hari ini semua itu setback ke belakang, ditarik semuanya, mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil, itu semuanya ditarik ke garis start yang sama. Untuk apa? Untuk nanti bertarung di era yang namanya new normal. Kalau Anda memiliki mindset seorang Daud, saya yakin banget Anda dan saya bisa untuk menjadi seorang pemenang. Lalu apa yang harus dimiliki milenial untuk dapat menang melawan Goliat? Oke. Kalau mau memiliki mindset seorang Daud, setidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki oleh generasi milenial. Pertama, Anda harus posisinya lebih cerdas. Oke, yang dimaksud lebih cerdas itu apa? Anda harus memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat melihat peluang yang ada. Kondisi hari ini banyak peluang-peluang sinyal yang dapat kita lihat kalau Anda memiliki kecerdasan. Gimana caranya mau menjadi lebih cerdas dibanding kompetitor Anda? Yaitu apa? Anda harus menguasai yang namanya informasi. Anda harus pintar membaca. Kira-kira sinyal ke depan apa? Hari ini eranya digital. Informasi itu cepat sekali kalau Anda mau mendapatkannya. Tinggal sekarang Anda mau mengolah informasi yang Anda dapat, menentukan strategi apa untuk kita lakukan kalau Anda lagi men-set up sebuah bisnis. Kalau Anda posisinya masih menjalankan karir, hari ini posisi yang tepat untuk Anda bisa lebih maju kalau Anda bisa kasih ide terbaik dari apa yang Anda analisa untuk perusahaan. Sehingga Anda bisa memberikan kontribusi ke perusahaan. Memiliki kapasitas menjadi lebih cepat, penting juga untuk Anda dapat merespon akan tantangan yang ada hari ini kira-kira apa. Semua perusahaan mau besar mau kecil bisa bertahan menghadapi kondisi COVID-19 hari ini kalau dia lebih cerdas untuk merespon kondisi yang ada. Dari luar, tantangan, hambatan, dan peluangnya apa. Itu yang pertama.
mindset seorang Daud, dia harus lebih cerdas. Yang kedua, mindset seorang Daud, dia harus lebih cepat dibanding yang lain. Kalau kita ngomong cepat, pasti generasi milenial berpikirnya adalah startup. Iya, betul. Startup hari ini adalah simbol yang namanya bagaimana menjadi lebih cepat menghadapi pertarungan kompetisi di luar. Hari ini masih kecil perusahaannya, tiba-tiba 2, 3, 4, 5 tahun lagi kapitalisasi perusahaannya menjadi besar. Ya memang, DNA sebuah startup adalah dia harus menjadi sesuatu yang lebih cepat. Lebih cepat apa? Lebih cepat mengeksekusi. Hari ini, tema paling penting itu dalam menjalankan sebuah usaha adalah bagaimana kita dapat mengeksekusi apa yang sudah kita sepakati dalam perusahaan. Nah, untuk Anda nih, misalkan generasi muda yang hari ini nih, gue mau bikin perusahaan apa ya? Gue mau bikin bisnis apa ya? Jangan lama-lama mikirnya. Anda belum besar, segera eksekusi, segera bikin perusahaan Anda, segera jualan, segera bawa produk Anda ke market. Jangan takut kalau produk Anda ternyata, wah ujungnya nanti gagal. Enggak, yang namanya produk, ya kan, mengalami yang namanya evaluasi. Dari apa? Kita lihat dari market pengennya seperti apa, keinginan, kebutuhannya atau pain-nya, Anda tangkap atau capture, kemudian Anda tuangkan dalam produk Anda. Oke, paham ya? Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, Anda harus lebih ramping. Ini susah nih, termasuk saya nih, lagi ngalamin masalah yang nomor 3. Lebih ramping itu begini, bukan Anda diet ya, dalam hidup Anda. Yang bisa dimaksud dengan lebih ramping adalah, pada saat Anda menjalankan proses bisnis, bagaimana saat Anda sudah menentukan apa yang harus dieksekusi, itu dapat tereksekusi dengan cepat, maka Anda butuh proses yang ramping. Oke, yang kedua, kalau ngomong ramping berarti Anda harus memotong yang namanya jalur birokrasi. Harusnya gampang. Kenapa? Karena kita baru memulai. Kalau Anda generasi milenial baru memulai sebuah usaha, harusnya menjadi lebih ramping itu bukan isu yang susah. Yang susah adalah kalau perusahaan sudah menjadi besar. Memiliki mindset menjadi lebih ramping itu susah. Birokrasinya itu susah. Tetapi itulah tantangan yang harus Anda hadapi kalau Anda mau menjadi seorang Daud. Dapat pencerahan ya, ada 3 hal. Pertama, saya ingetin lagi, lebih cerdas, menyikapi segala sesuatunya. Kedua, lebih cepat. Dan ketiga, lebih ramping. Bukankah waktu kita menang melawan Goliat, kita akhirnya menyandang gelar Goliat? Nah, ini menarik loh pertanyaannya. Pada saat kita seorang Daud, perusahaan kita masih kecil. Dan at the end kita berhasil mengalahkan Goliat dan perusahaan kita menjadi besar. Atau pada saat kita membina karir, tadinya kita hanya middle management. Akhirnya kita berhasil mencapai top management di usia kita yang sangat muda. Kita akhirnya akan menjadi apa? Goliat. Tetapi yang saya mau tegasin gini, kalau Anda menjadi seorang Goliat, please jangan hilangkan mindset seorang Daud. Sekali lagi saya ingetin, kalau Anda menjadi seorang Goliat, jangan menghilangkan mindset seorang Daud. Jangan sampai pada saat Anda menjadi besar, Anda puas akan posisi Anda puas dengan hasil Anda, sehingga Anda menjadi malas untuk bergerak, malas untuk menentukan sesuatu yang lebih baik lagi demi perusahaan Anda. Oke, dapat pencerahan ya. Kalau udah jadi Goliat, tetap harus punya mindset Daud. Lalu, siapa Goliat, Bapak? Oke, Goliat seorang Rio Christian, diri saya sendiri. Bingung kan? Kenapa saya jawab diri saya sendiri? Pasti jawabannya itu juga untuk Anda. Kenapa? Goliat itu digambarkan sesuatu yang besar. Sebuah tantangan yang harus kita kalahkan. Tantangan terbesar apa? Mengalahkan diri kita sendiri. Kadang kita malas untuk berubah. Benar apa benar? Kadang kita mau maju pada saat menghadapi kesusahan atau tantangan, kita putar badan balik. Kita hindarin tantangan. Benar nggak? Kadang kita males juga untuk mau belajar meningkatkan kompetensi. Karena nggak mau jalanin prosesnya tapi mau menikmati hasilnya. Dan sampai hari ini seorang Rio Christian masih berjuang untuk mengalahkan Goliatnya itu diri sendiri. Kadang menang, kadang kalah. Tapi ya itu manusiawi. Ya, generasi milenial dapat pencerahan dari episode kali ini, yaitu episode Daud versus Goliat. Saya berharap Anda semua memiliki mindset seorang Daud, dapat terus berkembang, dapat terus maju. Generasi muda, teruslah berjuang. See you on the top.